Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila ma nawaina li khudrina fi hadzal musalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita pada malam hari ini, mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, diberikan sehat walafiat, keimanan yang kuat. Semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga rumah tangga kita, menjaga negara kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba yang pandai untuk bersabar atas segala cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'un lillahi lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga orang tua kita apabila sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal solehnya. Semoga diberikan kenikmatan di alam barzah. Semoga mendapatkan hisab yang ringan. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama orang-orang yang sholih, dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, dan semoga ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat menyusul mereka, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Naim. Apabila mereka masih hidup, semoga diberikan oleh Allah kesehatan, baik kesehatan fisiknya, kesehatan hatinya, kesehatan pikirannya. Semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan keistiqomahan di dalam menjaga imannya. Semoga menjadi ahli salat, ahli zakat, ahli ibadah. Dan apabila Allah berkenan untuk mengambilnya, semoga diambil dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, apabila sedang mendapatkan musibah berupa sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Apabila memiliki masalah problematika, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Apabila memiliki keinginan dan doa-doa, semoga Allah mengijabahinya. Apabila kita memiliki hutang piutang, semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa melunasinya. Apabila anak-anak kita sedang belajar, semoga Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila di antara kita, anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah memberikan pekerjaan yang baik, yang berkah. Apabila dalam keluarga kita ada yang mempunyai hajat, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menunaikan hajatnya. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun.
Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum walahum azabun alim sadaqallahul azim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع آمين يا رب العالمين. Para jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summal hamdulillah summal hamdulillah. Monggo wonten ing dalu punika kita tansah ngunjukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten ing dalu punika kita taksih dipun paringi iman dening Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Ibadah niku napa? Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibnu Taimiyah ngendikan bilih ibadah niku sedaya aktivitas, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia ismun jami'un, apapun yang kita lakukan, apapun itu berarti tidak ada pengecualian. Semua aktivitas yang kita lakukan sejak kita bangun tidur, berjalan umpamanya, duduk umpamanya, ngucek-ngucek meripat umpamanya. Oke, ngucek-ngucek meripat niku ibadah. Kalau diniati untuk mengikuti Rasulullah. Sunnahnya bangun tidur kan miring riyen, nembe lungguh, bar lungguh menghilangkan kantuk. Ngucek-ngucek ngaten ben ilang ngantuke sehingga nanti baru melangkah ke kamar mandi wudu niku pun ilang ngantuke. Mengke menawi tahajud pun boten ngantuk. Sampun ngantos tahajud kok harus teklak-tekluk. Ya, sunnahnya bangun tidur itu menghilangkan kantuk dulu. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yarda, dengan catatan aktivitas yang kita lakukan itu menjadikan Allah itu mencintai kita dan ridho kepada kita. Berarti boten terbatas sholat, boten terbatas wudu, tidak terbatas puasa, tidak terbatas sholat, tidak terbatas membaca Quran. Ismun jami'un, jami' itu artinya semua. Semua aktivitas yang menjadikan Allah itu suka kepada kita, mencintai kita dan meridhoi kita. Minal aqwal berupa perkataan. Sehingga apapun yang kita katakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun itu punya potensi menjadi ibadah yang berpahala.
ketika apa yang kita lakukan itu menjadikan Allah suka kepada kita dan ridho kepada kita. Berarti ibadah niku gampang, ya. Gampang. Jalannya banyak. Minal aqwali, baik itu perkataan, wal af'al, dan perbuatan az-zahirah yang tampak. Melaku, lenggah, turu, glelengan, ngunjuk, apapun lah aktivitas yang kita lakukan. Macul lah, nggih wajib. Macul, tandur, matun, daud, naik sepeda nganter anak sekolah, masak, nyuci, wah, ad-dhahirah. Ad-dhahir itu maksudnya apa? Perbuatan yang kita lakukan melalui anggota badan. Minal arkan wal jawarih. Jenengan lungguh ngeten iki, jenengan ambekan, jenengan ningali gitu, jenengan ngrungokke, semua aktivitas. Wal batinah, dan perbuatan hati, kerentek, rasa dalam hati. Dan ternyata al-af'al al-batinah itu menjadi sesuatu yang penting dalam ibadah. Jadi tadi ibadah itu adalah semua aktivitas, baik itu perkataan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak atau yang ada dalam hati kita. Lho, pentingnya ngibadah ati niku napa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah niku ngendikan, kinten-kinten awake dhewe niku ngerti mboten? Kira-kira lah awake dhewe engko ning kuburan itu nasibe awake dhewe pripun niku pernah mikir mboten? Kita nanti di kuburan itu meninggal dunia gitu, kemudian mata kita itu apa jenenge niki? Ditutup, sedakepke, didusi gitu, diulesi, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke kuburan, dimasukkan ke liang kubur, dipendem. Bar dipendem niku sing ngeterke niku kondur teng dalem piyambak-piyambak. Nasibe awake dhewe teng kuburan niku pripun? Kira-kira niku. Hah? Lek pengene pripun? Pengene nih. Pengennya di alam kubur itu nggih nikmat. Kondisinya nikmat. Alam kubur itu bisa lebih nikmat dari kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Tapi alam kubur itu bisa menjadi hal yang lebih menyakitkan dari sesuatu yang paling sakit yang kita rasakan di dunia ini. Yang awalnya nikmat terus. Dugi dino kiamat, apakah 1000 tahun, 2000 tahun, 100 tahun, ya nikmat terus. Tapi menawi kok awal-awal dipun azab, gitu, diazab oleh malaikat dari awal sampai kiamat datang itu keadaan kita diazab terus tanpa henti walaupun hanya 1 detik. Niku pripun ya? Jenengan bayangke sak nikmate ning donya mungkin jenengan rasake teng alam barzah. Utawa jenengan bayangke sak lara-larane ingkang jenengan rasakne teng donya jenengan rasake teng kuburan sampai dina kiamat. Kira-kira kon milih pundi niku? Milih sing nikmat gitu. Nikmat. Mboten wonten kesele. Menawi teng donya niku nikmat niku wonten kesele gitu. Ngopi niku nikmat. Ngopi niku kesel kok. Nyambut gawe niku wonten nikmate, tapi nyambut gawe ya kesel. Terus-terusan. Gitu. Pak Haji niku senenge teng Sabin, ini sawah, ya sisi kesel gitu. Kesel. Sing biasane mager, glundang-glundung ning kamar ndelok HP, esuk teko sore jere enak. Tapi kan bendino ben wektu nggih mboten enak. Niku teng donya. Tapi teng alam barzah ya nikmat itu tidak ada selesainya nikmat itu. Nikmat.
Nikmati kaya jenengan pengen dahar mie ayam. Pengen mie ayam. Pertama nyendok, wah enak. Nah, enaknya itu gak pernah berhenti di alam barzah nih. Ini awake dhewe gitu. Mie ayam, wah pengen sak mangkok. Enak ya kok. Tanduk malih sak mangkok. Wis ora enak. Tanduk ping 3 mangkok ketiga, wis babar blas ora enak. Ning kene mededek berat. Niku teng donya. Alam barzah beda. Rasa sakit juga sama. Nah, dawuhipun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengendikan, halul abdi fil qabri, keadaan hamba, keadaan manusia di kuburan itu, jenengan catet nih, kahalil qalbi fis sadri, seperti keadaan hati yang ada di dalam dada. Na'iman au azaban, baik hati itu dalam rasa sakit atau rasa nikmat. Terus menawi jenengan ditanya keadaan jenengan di alam kubur seperti keadaan hati kita ketika di dunia. Apakah hati kita itu lebih banyak tenangnya, lebih banyak tentremnya, lebih banyak nyamannya, lebih banyak bahagianya, lebih banyak lerep, atine lerep. Nggih, nopo atine awake dhewe niku luwih akeh larane, luwih akeh napa nggih? Hati kita nggak nyaman lah. Apakah ada kebencian, apakah ada kemarahan, apakah ada dendam gitu. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Keadaan kita di kuburan nanti seperti keadaan hati kita di dunia. Gitu. Lah niku sing bebayani. Makane niku noto ati niku langkung penting ketimbang noto lahir. Bagaimana cara hati kita itu senantiasa bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Gitu. Muring-muring wae. Yen muring-muring niku atine tenang mboten niku. Nah itu. Yen jenengan muring-muring meneng donya, ning kuburan mengki lho, atine jenengan wis ngono kuwi, ora tentrem babar. Dawuhipun sinten? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, maka PR awake dhewe nggih niku. Bagaimana kita itu dari awal tidur sampai kita bangun tidur, beraktivitas sampai kita tidur lagi itu, bagaimana kita itu noto ati. Mudah untuk menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah memaklumi kesalahan orang lain, mudah memberikan uzur terhadap sesuatu yang kita anggap salah, sehingga atine luwih tentrem. Amargi jenenge ati niku kadang-kadang nggih mboten cocok karo bojo, kadang-kadang mboten cocok itu karo garwa niku, karo wong tua kadang-kadang mboten cocok, kali anak, kali tonggo, kali konco, kali nopo langganan gitu, sing dodolan. Nah itu lebih cerdas untuk bisa memaklumi terhadap sesuatu yang berbeda dengan yang kita inginkan. Sajnan au intilaqan, kata beliau. Apakah hati kita itu terpenjara? Au intilaqan, atau hati kita itu merdeka? Terpenjara niku pripun? Terpenjara itu gampang terpengaruh oleh kondisi di luar kita. Contoh, enek wong bengok-bengok ning kono tukaran, atine awake dhewe melu deg-degan. Kita terpenjara
kita itu terkondisikan dengan sesuatu di luar diri kita. Kita tidak mampu untuk memerdekakan hati kita. Gampang terbawa emosi oleh sesuatu di luar diri kita. Itu namanya sajnan. Hati yang sajnan, hati yang terpenjara, terombang-ambing oleh kondisi di luar diri kita. Kalau intilakon, hati yang merdeka itu kiki ati-atiku dewe. Ojo to atur. Aku berhak ngatur atiku dewe ben atiku rasa tenang, tentrem, nyaman, bahagia, positif. Karepku dewe gitu. Ya kan? Ada orang itu yang gampang sekali disetir oleh orang lain, dikondisikan oleh kahanan di luar dirinya, itu namanya sajna. Gitu. Nah, itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Halul abdi fil qabri, keadaan seseorang di dalam kubur, kahalil qalbi fis sadri, seperti keadaan hati yang ada dalam dada. Oke. Nah itu berarti pentingnya ibadah dalam hati kita. Padahal awake dhewe niku sudah dituntunkan Rasulullah. Tangi turu yo alhamdulillah. Alhamdulillah niku seneng napa mboten? Seneng utune. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, matur suwun jenengan sampun balekke nyawa kula niki. Gitu? Alhamdulillah. Keluar kamar mandi alhamdulillah, habis makan yo alhamdulillah. Salat yo banyak membaca alhamdulillah. Bar salat ya alhamdulillah. Lisan kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya untuk lebih banyak mensyukuri nikmatnya. Makanya Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala niku memberikan beberapa kriteria yang menunjukkan amal awake dhewe niku dipun tampi dening Allah. Kados dalu punika niki ngibadah senes nih. Ibadah kan? Kita pergi ke masjid, tadi wudhu ibadah. Gonggleng motor ibadah. Numpak motor teng dalan ibadah. Jenengan parkir motor teng ajeng masjid iku ibadah. Jenengan mlebet teng mushola niki kaki kanan dulu, itu ibadah. Jenengan sholat tahiyatul masjid ibadah. Jenengan sholat maghrib berjamaah ibadah. Jenengan wiridan ibadah. Jenengan doa ibadah. Jenengan sholat ba'diyah maghrib ibadah. Tadi mendoakan orang tua ibadah, mendoakan diri sendiri juga ibadah, mendoakan anak-anak kita ibadah, mendoakan bangsa Indonesia ibadah, ngaji bareng-bareng ibadah. Sekarang taklim juga ibadah. Loh, rangkaian ibadah sing dimulai saking dalem panjenengan wau sampai sekarang detik ini diterima kali Gusti Allah napa mboten? Kira-kira diterima enggak? Mugi-mugi dipun Allahumma. Sakniki ningali ciri-ciri nipun ngibadah awake dhewe dipun tampi. Syekh Abdul Aziz bin Bas itu ngendikan, yang pertama, ciri-ciri ngibadah awake dhewe dipun tampi niku insyirahus sadri. Hati kita lapang, atine jembar. Terus jembar, ombo niku lho, lebar. Maksudnya hatinya lebar niku pripun? Duduk sing lemu-lemu niku senes maksudnya. Hatinya lebar niku maksudnya perasaannya mudah menerima takdiripun Allah. Tansah nyaman, tansah napa nggih? Hatinya lapang. Memaafkan,
mudah apalah karo wong yo menak, pikirane tansah apik gitu, perasaan tanpa baik, senantiasa berpikir yang positif. Nah, kalau melihat dari pendapatipun Syekh Abdul Aziz bin Bas bahwa ciri-ciri ibadah awake dhewe dipun tampi dening Allah adalah insyirahus sadri, maka kita lihat sakniki niku awake dhewe iki bar ngaji Quran kuwi atine tambah padang napa tetep peteng dedet. Cek merengut apa dadi mesem. Nah, pikirane bruwet apa tambah padang. Nah niku. Dadi kudune awake dhewe niku setiap selesai ibadah apapun kados wau Ibnu Taimiyah ngendikan niku ismun jami'un niku wau to, tangi turu ibadah, aktivitas apapun itu ibadah. Berarti kita itu setelah melakukan apapun harus mendorong terhadap jiwa kita semakin menjadi jiwa yang sehat. Seneng. Wong niku yen atine resik gitu, yen atine padang, penggaliane niku tenang, mesti jadi wong ki nyenengke. Ya nyenengke. Ketemu sinten kemawon ya penak, ning ngendi mawon nggih penak, nglakoni apa wae yo atine seneng. Nah, ciri-cirinya kata beliau seperti itu. Nah, maka ini harus menjadi nopo nggih? Sesuatu yang betul-betul kita camkan, teman. Kalau kita ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah, ya bareng ibadah atine kudu tambah padang. Ukurannya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita itu setelah ibadah kok atine tambah tenang? Ya berarti ngibadahi kudu seneng. Ibadahnya harus seneng. Salat ya seneng, ngaji nggih, seneng sedekah nggih, seneng masak, seneng mbah-mbah, nyetrika kesel. Ya tapi kesel tetap atine kudu seneng daripada nyetrika wis kesel ora oleh ganjaran, rugi mboten? Rugi. Oh, ngene karo kesele karo ngeluh ngoten niku. Wis kesel ora oleh ganjaran iman. Tapi kalau kita lakukan dengan seneng, insya Allah sing maune kesele 100% dadi 50%. Niku mboten? Yang seneng macul niku la ilaha illallah. Ora ngerti wayah ya wis cik. Seneng. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kembali ke Al-Qur'an Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat 32 ini menggambarkan min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatalan nasa jami'a. Sinten mawon ingkang mejahi yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin dengan tanpa hak au fasadin fil ardi atau membuat kerusakan, maka seakan-akan orang itu telah membunuh semua manusia. Wonten tiyang mateni wong siji, Allah nganggep seakan-akan pembunuh ini telah membunuh seluruh manusia. Kenapa seperti itu? Karena penghargaan Allah terhadap jiwa seseorang. Jiwa itu mahal. Hak yang paling asasi yang Allah berikan kepada manusia adalah
hidup. Allah melindungi hak setiap manusia untuk hidup. Saking Allah itu melindungi dengan begitu besarnya, sampai ketika seseorang membunuh orang lain, itu dianggap telah membunuh seluruh manusia. Berarti agama Islam itu luar biasa. Sebelum Amerika itu kowar-kowar dengan human rights itu. Apa human rights itu? Hak asasi manusia. Sebelum PBB membuat deklarasi tentang hak asasi manusia, Islam telah membuat hak asasi manusia lebih dulu, tentang hak yang paling asasi untuk hidup. Sampai hukumannya itu luar biasa. Waman ahyaha, dan barang siapa yang memberikan penghidupan, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia itu seakan-akan seperti orang yang memberikan penghidupan kepada seluruh manusia. Penghidupan itu apa? Ya bisa jadi memberikan penghidupan, artinya memberikan nafkah, memberikan pendidikan, memberikan kasih sayang, yang menjadikan orang itu betul-betul dalam keadaan hidup secara hakiki. Bukan hidup hanya karena ada nyawa, tapi betul-betul orang itu merasa hidup jantan. Kan wonten tiyang niku urip rasane kaya mati. Wah, jan ra urip ku wis kaya wis arep mati. Gitu. Ada orang seperti itu. Kenapa? Karena terhimpit oleh masalah yang sangat besar. Saking ora kuwate menghadapi ujian, sampai ya Allah, mbok aku tak mati wae. Kan ada seperti itu. Gitu. Faktanya ada orang yang bunuh diri. Saking abote nyonggo masalah. Ketika kita bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang seperti itu, berarti kita masuk dalam kategori waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Seakan-akan kita bisa memberikan penghidupan kepada seseorang, maka pahala kita yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan kita itu memberikan penghidupan kepada seluruh manusia. Ayat yang ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sungguh balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah. Memerangi Allah itu maksudnya apa? Menghalang-halangi agama Allah, menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah, menghalang-halangi orang yang beriman kepada Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya, wa yas'auna fil ardi, dan memberikan kerusakan di muka bumi, fasadan, maka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi berupa apa nih? Bisa penebangan hutan secara liar, gitu. Bisa apa malih? Membuang sampah sembarangan, gitu. Bisa juga ya banyak hal yang menjadikan bumi ini rusak. Awake dhewe niku riyen kelingan mungkin zamane alit-alit kula niku teng Sabin niku ning ngisor pari-pari pantun niku kan wonten toya to. Teng toya niku wonten wader cilik-cilik
Gitu, zaman riyen niku wader warna merah, biru wonten niku ya. Zaman riyen nggih. Saniki pun mboten wonten niku. Gitu. Tengkali riyen kula alit kula niku golek urang. Damel klaras, keras klaras. Godhong napa? Godhong gedang sing wis garing. Niku golek 7 napa 10 diuntel-untel, gitu, dicekel wong loro. Setunggal teng ujung mriki, setunggal ujung mriko. Mengke digeret teng kali, sret diinggirke. Dugi pinggir mengke wonten urang, wonten wader. Sakniki man pados wader teng kalen pun mboten wonten. Kenapa? Kerusakan. Sakniki lepen-lepen tenggen kula teng Ponorogo niku kotor ya. Zaman kula alit niku ya Allah resik. Saniki pun itu fasa dan sampah-sampah niku termasuk nggih. Maka Allah itu sangat menghargai orang yang menjaga kelestarian alam, sehingga orang yang merusak alam, kata Allah apa? Ayyuqattalu, diperangi. Bahasanya ngeri, diperangi. Au yusallabu, atau disalib. Atau disalib ya. Dipenteng teng salib ngoten niku to. Nah, teng kayu tangane dipaku, yang kiri dipaku, kakine dipaku, titokne sampai mati. Itu disalib. Boten teng ruang ber-AC, di bawah langit. Udan panas ditokke. Itu ayyusal labu. Au tuqatta'a aydihim, atau tangannya dipotong, wa arjulahum, kakinya dipotong, min khilafin, dengan cara silang. Potong kanan, dipotong kanan, kok tasik ngelakoni, kaki kiri dipotong. Kok cik ngelakoni, tangan kiri, kok cik ngelakoni, kaki kanan. Loh, berarti ngeri tadi. Ancaman Allah bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa kok Allah sampai memberikan ancaman sebegitu luar biasanya? Karena kita diperintahkan untuk memberikan penghidupan kepada manusia dan generasi penerus. Sampun mikiri awake dhewe tok. Tambang dieksplorasi luar biasa, itu sampai merusak alam. Hutan ditebangi dalam rangka untuk sesuatu, tidak dikembalikan penghijauannya, reboisasinya. Makanya Allah itu dawuhnya tegas. Kerusakan di muka bumi itu bima kasabat airin nas, karena ulah manusia. Nanti liyudhiqahum, Allah akan menjadikan itu sebab dia akan merasakan bencana-bencana yang datang. Nggih, mekaten sampun Isya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang, sehat walafiat. Allah jaga hati kita. Semoga Allah mengisi hati kita dengan rasa syukur, rasa sabar, keimanan. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita, dijadikannya keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita jadi anak cucu yang solih, yang solihah, ahli salat, ahli zakat, ahli Quran, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang paling kata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.